Ka sahibuka am aduwuka. Anak adalah temanmu atau anak adalah musuhmu. Saudara, pertumbuhan dan perkembangan anak yang ada kaitannya kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, kata beliau Imam Al-Ghazali, waladuka warduka. Anak adalah bunga-bunga dalam rumah tanggamu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, waladuka khadimuka. Anak adalah pembantu dalam rumah tanggamu. Lalu yang ketiga, kata beliau Imam Al-Ghazali, waladuka sahibuka am aduwuka. Anak adalah temanmu atau anak adalah musuhmu. Sudah barang tentu sebagai pribadi mukmin dan muslim yang kita laksanakan arti sebuah ibadah. Jangankan kita yang melaksanakan arti sebuah ibadah, jangankan kita yang melaksanakan perintah-perintah Allah, sampai orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah pun berkeinginan, berharap bahwa anak yang dikandungnya, anak yang dilahirkannya, anak yang dibesarkannya kelak menjadi waladuka warduka, menjadi bunga-bunga dalam rumah tangga kita, menjadi anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tua, menjadi anak yang soleh dan solehah. Akan tetapi menginginkan anak menjadi waladuka warduka bukan perkara yang mudah. Menginginkan anak menjadi waladuka khadimuka, menjadi anak yang mampu memberikan, membantu dalam rumah tangga kita, bukan perkara yang gampang. Menginginkan anak yang soleh bukan perkara membalikan telapak tangan. Menginginkan anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tua bukan perkara bim salabim abrakadabra, tapi proses panjang dalam pembinaan. Sejarah terbukti. Kita belajar kepada sejarah-sejarah para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Kita kenal yang namanya Abu Bashar, Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah manusia yang pertama. Beliau adalah nabi dan rasul yang pertama. Bahkan beliau adalah orang tua, ibu dan bapak rasul yang pertama. Lahir bukan di dunia seperti kita, tapi beliau lahir di alam surga. Akan tetapi menginginkan anak yang soleh dan solehah, yang namanya Qabil dan Khabil, berantem gara-gara perempuan. Qabil tidak mau ditikahkan dengan budak karena kurang cantik. Qabil mau ditikahkan dengan Ikrimah. Sebaliknya Khabil pun demikian. Sejarah terbentang. Itulah anak Nabi gagal dibina menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, ada anak Nabi yang namanya Kan'an. Kan'an anak Nabi, Kan'an anak Rasul. Begitu sayang orang tua kepada anaknya, dia panggil anaknya untuk mengikuti agama tauhid. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, yo naik perahu sama barang bapak. Akan tetapi iman belum ada, hidayah belum sampai. Walaupun beliau anak Nabi, beliau anak Rasul, gagal dibina menjadi anak yang soleh. Maka oleh karena itu, kita bukan seorang Nabi, kita bukan seorang Rasul, kita bukan wali min auliya illah, kita adalah manusia yang manusia biasa. Nabi saja gagal membina anak menjadi anak yang soleh, apalagi kita sebagai manusia biasa. Akan tetapi saudara, Islam itu bukan agama yang kaku. Islam itu bukan agama yang farku. Di balik Islam menyuruh, di balik Islam memerintahkan, didik anak menjadi anak yang soleh, diberikan jalan keluarnya,
diberikan solusinya. Ada dua jalan untuk membina anak menjadi anak yang soleh. Yang pertama adalah tarbiyatul aulad qoblal wiladah, dan yang kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didik anak sebelum dilahirkan, dan yang kedua didik anak setelah dilahirkan. Timbul pertanyaan, apakah bisa mendidik anak sebelum dilahirkan? Saudara, ada peribahasa mengatakan, kalau kita menginginkan panen yang baik, cari bibit yang bagus. Kalau kita menginginkan panen yang bagus, cari bibit yang unggul. Ibu yang solehah, istri yang solehah adalah bibit unggul untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak yang soleh, suami yang soleh adalah bibit unggul untuk menjadi membina anak yang soleh dan solehah. Maka oleh karena itu, jangan pernah kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah kalau kita sebagai orang tua tidak mampu menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Jangan pernah memerintah kepada anak, tapi ajaklah anak untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar anak kita semua sebagai orang tua menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.